Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini. Selain dua berita tadi, kami juga akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Yuni Budi Almeren, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Tingkat nasional sebesar 21,6%. Namun perkembangan positif terlihat pada angka stunting di kalangan PPDN yang berhasil menurunkan angka menjadi 7,3%. Hal ini menjadi inspirasi bagi seluruh pihak untuk terus melakukan upaya pencegahan dan penanganan stunting dengan berbagai intervensi yang tepat. Tema nasionalnya Anak Terlindungi Indonesia Maju. Kalau saya sering mengajak semua masyarakat lindungi anak dan bahagiakan. Antara perlindungan dan upaya mewujudkan kebahagiaan itu menurut saya harus berseiring. Bahwa ada anak-anak yang kebetulan tumbuh kembangnya tidak pada lingkungan yang baik, sehingga lingkungan memberikan pengaruh kurang baik pula. Oleh karena itu tanggung jawab kita semua
untuk saling memberikan perlindungan dan saling memberikan tetesan kebahagiaan untuk anak-anak di Indonesia, terutama anak-anak di Jawa Timur. Nah, tadi ada makan telur bersama. Anak kita berharap bahwa protein ini akan menjadi bagian yang bisa memberikan asupan gizi kepada anak-anak kita seiring dengan upaya menurunkan stunting di Jawa Timur. Jadi pada dasarnya saya tadi malam itu mengajak diskusi banyak stakeholders antara SSGI dan PPPGM itu ternyata jauh. Kalau Jawa Timur, SSGI-nya 19,2%, nasional 21,6%. Tapi PPPGM kita 7,3%. Ini angka stunting ini. Itu yang terus saya sampaikan 2 hari lalu bersama tim Kemenkes, saya juga sampaikan. Tadi malam dengan tim Satu Data Jatim saya juga menyampaikan, ayolah dicari titik kompromi supaya masing-masing kepala daerah itu secara maksimal bisa memberikan intervensi sesuai dengan data real yang ada. Jadi antara SSGI, status survei gizi Indonesia, survei status gizi Indonesia itu yang ada di dalam koridor Kemenkes, Jawa Timur masih 19,2%, nasional masih 21,6%. Tapi PPPGM itu kita sudah 7,3%. Itu yang terus kami coba mendapatkan rekomendasi supaya ada sinkronisasi data sehingga intervensi stunting itu lebih precise. Makan telur bersama ini bukan hanya sekedar acara seremonial semata, tetapi merupakan bagian dari upaya nyata untuk memberikan kontribusi dalam menurunkan angka stunting di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Alhamdulillah, kalau hari ini bahagia, mudah-mudahan besok bahagia, orang tuanya bahagia. Telur dipilih karena mengandung nutrisi tinggi, termasuk protein yang berperan penting dalam pertumbuhan otak dan tumbuh anak. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Suara gambar. Pembangunan pasar unggas dan kios penggilingan daging mulai dibangun di area belakang pasar sayur Kota Batu, di mana pedagang unggas dan daging nantinya tidak lagi ditempatkan di pasar induk Kota Batu, demi menjaga kebersihan pasar induk agar konsumen bisa lebih nyaman dan tidak terganggu suara mesin penggilingan daging. Pembangunan pasar unggas yang terletak di area belakang pasar sayur Kota Batu kini mulai dikerjakan. Rencananya bangunan ini akan ditempati oleh pedagang unggas dan tempat penggilingan daging, di mana pedagang unggas dan daging nantinya tidak lagi ditempatkan di pasar induk Kota Batu, demi menjaga kebersihan pasar induk agar konsumen bisa lebih nyaman dan betah untuk berbelanja, karena banyak keluhan dari para konsumen yang terganggu akibat suara mesin penggiling daging.
Selain itu, keberadaan unggas juga akan berdampak pada penularan kutu atau penyakit lainnya terhadap pembeli yang ada di pasar induk, sehingga bangunan harus terpisah untuk menghindari permasalahan tersebut. Salah satu pedagang sayur di area Pasar Sayur Kota Batu, Ali Fahmi, mengaku tidak merasa keberatan apabila lokasi pasar unggas dan kios penggilingan daging ditempatkan di belakang area tempatnya berjualan. Setuju Mbak, tambah rame. Tambah rame. Iya, tambah rame. Yang penting menghasilkan, sama menghasilkan. Sana menghasilkan, sayur menghasilkan, sama kerja. Nanti nggak keganggu ya Pak? Nggak, aman. Aman. Pasar burung sama apa Mbak? Unggas, Unggas, seleb. seleb. Ya. Selebnya ditaruh di bawah aja. Kalau di atas? Oh bising Mbak. Kalau di dalam kan di gedung kan aman. Terkait suara mesin dan bau unggas, menurutnya tidak menjadi permasalahan yang mengganggu karena adanya pasar unggas nanti tentunya selain bisa meramaikan pasar unggas, otomatis pasar sayur juga akan ramai. Dari Kota Batu, Violan Ihwanda, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, dijamin Selendang Sari, dansa semasa. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Maraknya baliho calon legislatif maupun calon presiden yang terpampang menghiasi setiap sudut jalan di Kabupaten Malang. Bawaslu Kabupaten Malang tidak bisa bertindak apapun karena belum masuk masa kampanye. Dan semua itu masih menjadi wewenang pemerintah daerah. Liputannya untuk Anda. Menjelang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, baliho sejumlah kader partai politik mulai terlihat di sejumlah titik jalan protokol. Begitu pula baliho sejumlah bakal pasangan calon presiden wakil presiden juga menyemarakan suasana pesta demokrasi di tanah air. Padahal tahapan pencalonan pasangan presiden wakil presiden mulai 19 Oktober 2023
hingga 25 November 2023. Sebagian besar baliho yang bercorak ciri khas partai tersebut menyampaikan pesan salah satu figur caleg. Terkait hal tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Malang tidak bisa bertindak apapun karena belum memasuki tahapan kampanye. Sejauh ini belum ada larangan atau aturan yang dilanggar dengan pemasangan baliho karena aturan terkait baliho caleg ini belum keluar. Baliho yang menampilkan figur calon legislatif maupun calon presiden terpampang dengan berbagai ukuran. Baliho yang bertebaran di berbagai sudut jalan menjadi wewenang pemerintah daerah baik dalam memberikan izin maupun menertibkan. Ketua Bawaslu Kabupaten Malang Muhammad Wahyudi menegaskan, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malang sudah 2 kali memberikan himbauan kepada pemerintah daerah terkait hal tersebut. Tahapan kampanye masih terjadwal nanti. Masih belum, jadwal kampanyenya masih belum. Terkait dengan hal banner itu, sepanjang bahwa itu tidak ditempatkan di tempat pendidikan, di tempat pemerintahan, di tempat agama, itu diperbolehkan dipasang. Bahwa kalau katakanlah memasangnya itu melanggar ketentuan, monggo itu wewenangnya pemerintah daerah untuk menertibkan itu, bukan kewenangan kami. Kalau dikonsultasikan ke kami akan menerima itu. Oh, bahwa terkait dengan banner itu menurut pemerintah daerah melanggar, ya monggo. Karena ini masih belum saatnya kampanye. Kalau mereka sosialisasi, pertama, bacalek masih proses, presiden masih proses, belum ada, caleg pun belum ada, nomornya juga belum ada. Yang sudah ada adalah penetapan partai. Caleg belum ada sampai sekarang, masih bacalek, masih verifikasi administrasi. Bawaslu juga menghimbau pemerintah daerah tidak boleh menggunakan program pemerintah sarana untuk digunakan sebagai kampanye dengan menguntungkan salah satu calon. Selain itu tidak boleh memobilisasi ASN, aparatur sipil negara untuk kepentingan calon maupun merugikan calon. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Kasus pungli berkedok jual beli seragam di sekolah mendapat perhatian khusus Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Menanggapi hal ini, secara tegas Khofifah meminta Kepala Cabang Dispendik Jatim Wilayah dan Kepala SMAN, SMKN, dan SLB untuk menertibkan koperasi sekolah yang masih menjual seragam. Jika masih terdapat pungli jual beli seragam, Khofifah akan memberi sanksi non-job. Kasus pungli berkedok jual beli seragam di sekolah mendapatkan perhatian khusus Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Menanggapi hal tersebut secara tegas, Khofifah meminta Kepala Cabang Dispendik Jatim Wilayah dan Kepala SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB untuk menertibkan koperasi sekolah yang masih menjual seragam. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri acara Hari Anak Nasional 2023 di Kota Batu. Dikatakan Khofifah, pihaknya mendukung langkah Dinas Pendidikan melakukan moratorium penjualan seragam sekolah melalui koperasi sekolah. Langkah itu merupakan bentuk ketegasan Khofifah menyikapi masalah penjualan seragam di sejumlah daerah di Jawa Timur agar segera tuntas, bahkan juga untuk mencegah potensi terjadinya pungutan liar melalui penjualan seragam di sekolah. Pemprov Jatim sendiri juga telah membuat keputusan untuk melarang koperasi menjual seragam sekolah. Khofifah juga menyampaikan para kepala cabang dinas dan kepala sekolah diberi batas waktu untuk menertibkan koperasi sekolah yang masih menjual seragam. Apabila Kacabdin dan Kepsek belum menyelesaikannya, sanksinya adalah non-job. Menurut Khofifah, koperasi sekolah harus terus hidup, tetapi dilarang menjual seragam sekolah. Upaya tindak tegas yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah langkah untuk memberikan kepastian pada seluruh wali murid SMA Negeri, SMK Negeri, SLB sejatim. Terakhir untuk Kacabdin, untuk Kasek, bahwa seluruh koperasi sekolah dilarang menjual seragam sekolah sampai semua proses monitoring tuntas. Itu. Kalau memang mereka itu melakukan pelanggaran, maka sanksinya non-job. Apakah Kacabdin, apakah kepala sekolah. Itu yang sudah terlanjur membeli seragam
kesempatan silahkan dikembalikan dan harus dikembalikan utuh uangnya. Gitu. Diketahui sebelumnya, sebuah sekolah menengah atas di Jawa Timur menjual seragam sekolah di koperasi dengan harga sekitar 2 juta rupiah. Kasus tersebut sempat viral di media sosial dan mendapatkan perhatian Pemprov Jawa Timur. Dari Kota Batu, Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit demam berdarah DNJ DBD di Kota Batu, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M+, menguras dan menyikat tempat penampungan air seminggu sekali, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas yang dapat menampung air. Selain itu ditambah plus dengan cara lainnya seperti masyarakat dapat melaksanakan bulan bakti gerakan pemberantasan sarang nyamuk 3M+ serentak tiap hari Jumat, minggu keempat bulan Maret dan Juli tiap tahunnya. Segera lapor ke Dinas Kesehatan terdekat apabila ada kasus DBD di lingkungan Anda. Ayo, waspada demam berdarah DNJ. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Ayo, semarakan HUT RI ke-78 dengan cara 1. Mengibarkan bendera merah putih. 2. Memasang dekorasi kemerdekaan. 3. Mengimplementasikan logo dan desain HUT ke-78 ke dalam berbagai media. 4. Menyelenggarakan beragam kegiatan untuk menyemarakan bulan kemerdekaan. 5. Pada 17 Agustus pukul 10.17 sampai dengan 10.20 waktu Indonesia Barat, menghentikan semua kegiatan untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Geliat perkembangan cabur olahraga di Kota Malang melaju pesat. Cabur yang terbilang baru terafiliasi dengan KONI justru banyak menorehkan prestasi di kancah nasional. Prestasi demi prestasi terus ditorehkan atlet muda Kota Malang dan Malang Raya, seperti torehan 2 emas Rizky Mulatif dari cabang Jiu-Jitsu dan medali perak Fornas 2023 skateboard putri oleh Zifara. Prestasi tersebut tidak lepas dari latihan panjang dan disiplin mereka selama ini. Untuk olahraga Jiu-Jitsu, perjuangannya justru tidak mudah. Tak jarang pelatih maupun ketua cabur harus jemput bola kepada orang tua atlet untuk mendapatkan restu latihan dan bertanding. Kini Jiu-Jitsu Kota Malang menjadi salah satu cabang olahraga yang diperhitungkan dalam berbagai event olahraga. Terdekat, agenda Jiu-Jitsu Kota Malang adalah mengikuti Porprov 2023 yang akan digelar di Sidoarjo September mendatang. Musim lalu mendapatkan medali perak. Jiu-Jitsu memang sudah lama ada, namun bergabungnya di KONI masih mulai tahun 2019. Yang jelas peningkatannya sangat luar biasa. Ya. Jadi kita mungkin ada strategi-strategi yang sudah kita lakukan. Salah satunya adalah kita ke rumahnya masing-masing atlet
ya, agar mendapatkan persetujuan dari orang tua atlet dulu. Setelah itu perkembangannya mulai dari dulu yang kita hanya sekian orang, beriring perkembangan waktu, di mana Jiu-Jitsu dikenal juga oleh masyarakat Kota Malang, dan akhirnya sampai saat ini juga perkembangannya luar biasa. Ya. Hanya di Kota Malang itu sendiri untuk proses latihannya, ya, kita pusatnya terpusat di sini, sedangkan di tempat-tempat yang lain latihan seperti biasa. Jadi di dojo-dojo itu tetap latihan seperti biasa, sehingga perkembangannya sangat luar biasa. Kita memang ada keterbatasan di bidang proses sosialisasi. Mungkin sementara ini banyak atlet-atlet yang baru bergabung itu dari mulut ke mulut. Jadi dari temannya siapa, dari kenalannya siapa, atau juga ada beberapa yang kita lihat di Instagram kita. Ya, akhirnya dia mulai bergabung, mulai menikmati, dan akhirnya bertahan sampai dengan sekarang. Untuk teman-teman yang ingin bergabung, ya, pengen latihan bersama, kami persilahkan bergabung dengan Jiu-Jitsu Kota Malang. Jiu-Jitsu Kota Malang semakin besar setelah banyak atlet baru yang ikut bergabung. Tahun ini Jiu-Jitsu Malang berambisi untuk mampu meraih emas dalam Porprov 2023. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, Newsport ATV melaporkan. Gunung Bromo merupakan salah satu destinasi wisata terkenal di Indonesia yang berada di perbatasan dua wilayah Malang dan Lumajang, Jawa Timur. Memiliki pesona alam yang menakjubkan, terletak di Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru. Gunung ini menawarkan keindahan alam yang memukau, terutama saat matahari terbit di puncak penanjakan. Seperti apa saja keindahan yang banyak melalui gurun pasir padang savana di tempat yang satu ini, berikut liputannya spesial untuk Anda. Berburu sunrise menjadi kegiatan yang sangat populer di kawasan ini karena keindahan dan pengalaman tak terlupakan yang ditawarkan. Puncak Penanjakan merupakan titik tertinggi dan paling populer untuk menyaksikan keajaiban alam matahari terbit di Gunung Bromo. Puluhan bahkan ratusan pengunjung setiap harinya mengunjungi puncak ini guna menyaksikan pemandangan langit yang memerah saat matahari mulai muncul dari ufuk timur. Perjalanan ke puncak Penanjakan dimulai dari desa Cemoro Lawang. Para pengunjung harus menjalani perjalanan tertantang dengan naik jeep melalui jalan yang berliku-liku dan berbatu, serta menantang saat melalui padang savana yakni gurun pasir. Rute yang penuh perjuangan ini seolah menjadi tantangan tersendiri bagi pengunjung yang ingin menikmati keindahan matahari terbit di puncak Penanjakan. Puncak Penanjakan di Gunung Bromo dikenal sebagai salah satu tempat terbaik untuk menikmati keindahan sunrise yang memukau. Begitu matahari terbit, langit yang semula pekat berubah menjadi beraneka warna yang indah, memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para pendaki dan penikmat alam. Berburu sunrise di Puncak Penanjakan secara tradisional dilakukan dengan mendaki gunung pada malam hari. Pendaki biasanya berangkat dari tempat penginapan di daerah Cemoro Lawang sekitar pukul 2-3 dini hari. Setelah melewati jalur perbukitan yang terjal, mereka tiba di puncak Penanjakan sekitar 1 jam sebelum matahari terbit. Menunggu saat-saat matahari terbit di puncak Penanjakan adalah pengalaman yang sangat menakjubkan. Udara dingin dan sejuk serta keheningan sekitar memberikan atmosfer yang tenang dan damai. Ketika matahari terbit, perubahan warna langit dari hitam menjadi merah, orange, dan kemudian kuning, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Berburu sunrise tidak akan lengkap tanpa melihat keindahan Gunung Bromo dari atas puncak Penanjakan sambil menikmati indahnya padang savana yang terhampar luas. Terlihat dengan jelas dari ketinggian, kerucut gunung berapi ini mengeluarkan asap putih dari kawahnya, memberikan pemandangan alam yang spektakuler. Puncak Penanjakan juga menawarkan panorama alam yang menakjubkan. Dari atas Anda dapat melihat deretan pegunungan di sekitar serta lautan pasir yang meluas di kaki Gunung Bromo. Pemandangan ini sangat memukau dan membuat mata siapa saja terpesona.
Untuk dapat menikmati indahnya berburu sunrise di puncak penanjakan, ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Pastikan Anda membawa jaket hangat dan perlengkapan terkait cuaca dingin, menggunakan sepatu yang nyaman dan anti-slip saat mendaki jalur yang cukup menantang. Puncak penanjakan di Gunung Bromo, Jawa Timur adalah destinasi yang tidak boleh dilewatkan bagi pecinta alam dan fotografi. Keindahan alam yang luar biasa dan pengalaman berburu sunrise yang memukau akan memberikan kenangan yang tak terlupakan. Dari Kabupaten Malang, Akbar Atifi melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, dijamin Selendang Sari, dansa semasa. Dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit demam berdarah DNJ DBD di Kota Batu, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M+, menguras dan menyikat tempat penampungan air seminggu sekali, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas yang dapat menampung air. Selain itu ditambah plus dengan cara lainnya seperti masyarakat dapat melaksanakan bulan bakti gerakan pemberantasan sarang nyamuk 3M+ serentak tiap hari Jumat, minggu keempat bulan Maret dan Juli tiap tahunnya. Segera lapor ke Dinas Kesehatan terdekat apabila ada kasus DBD di lingkungan Anda. Ayo, waspada demam berdarah DNJ. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Rencana merger 2 sekolah dasar negeri ternyata bukan kali ini saja. Sebelumnya sendiri di Kota Batu sudah pernah terjadi proses merger 2 sekolah negeri. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa kedua sekolah tersebut bukan merupakan lembaga pendidikan baru, tetapi hasil dari instruksi Presiden atau Inpres. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Didik Mahmud menjelaskan bahwa menurut sejarah kedua sekolah dasar negeri sisir tersebut merupakan sekolah dasar instruksi Presiden atau SD Inpres, di mana merupakan sarana pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperluas dan meratakan kesempatan belajar anak usia SD. Apalagi pada tahun-tahun tersebut belum adanya sekolah-sekolah swasta. Oleh sebab itu, mengantisipasi hal tersebut pemerintah di tahun itu membuat SD Inpres di mana tidak menutup kemungkinan di satu lokasi. Dikarenakan banyaknya peserta didik, maka dibuatkan lembaga pendidikan baru. Hal ini juga terlihat di SD Sisir 2 dan SD Sisir 5, yang mana disampaikan oleh Didik Mahmud bahwa sekolah tersebut bukan merupakan produk baru dibentuk, namun merupakan hasil Inpres. Dicontohkan pula satu sekolah dasar negeri lainnya yang juga letaknya sangat berdekatan, yaitu SD Negeri Sisir 3 dan SD Negeri Sisir 4. Di zaman itu SD Inpres itu. Ya, sejarah itu ada Inpres. Jadi dulu kan belum ada sekolah-sekolah swasta. Nah, untuk mengantisipasi itu, maka pemerintah saat itu membuat SD Inpres. Tidak menutup kemungkinan satu lokasi ini karena muridnya banyak, tidak nampung, dibuatkan lembaga lagi
Jadi ini bukan produk baru SD sisir 2 ini impres. Ya, seperti itu. Jadi seperti di sisir KUD itu kan juga ada. Sisir 3, sisir 4 kan juga ada. Iya, yang nyelentang itu. Ya. Jadi seperti itu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Terkait dengan adanya jukir yang ada di Kota Batu, Dinas Perhubungan Kota Batu telah melakukan penertiban. Hal ini dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi adanya praktik-praktik kecurangan di lapangan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu, Imam Suryono menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan telah melakukan penindakan terkait dengan jukir yang menyalahi aturan. Dishub bahkan telah melakukan penindakan kepada jukir resmi yang beberapa kali telah mangkir dan tidak mau memenuhi kewajibannya. Untuk jumlahnya sendiri, kurang lebih sekitar 7 orang telah dilakukan penindakan oleh Dishub Kota Batu. Salah satu caranya yaitu dengan mencabut kartu tanda anggota atau KTA jukir yang sebelumnya telah menerima peringatan sampai dengan 3 kali tanpa adanya perubahan. Hal inilah yang perlu disadari bahwa para jukir sendiri banyak menggantungkan hidup dari pekerjaan tersebut. Ada beberapa orang yang sudah saya tindak, bahkan jukir resmi pun karena dia selalu mangkir kemudian tidak memenuhi kewajibannya. Saya ada lebih kurang 7 orang sudah kami tindak. Saya cabut itu KTA-nya. Saya peringati pertama 1, 2, 3. Kalau tetap ya saya tarik KTA-nya. Nah ini yang harus kita sadari bahwa memang orang-orang itu kan menggantungkan kehidupan seharinya dari situ. Ini yang sulit bagi kami. Padahal ada pembagian 60-40. 40 untuk Pemkot, 60 itu dia. Yang 40 ini nanti saya kembalikan kepada masyarakat sebetulnya. Sebetulnya itu yang harus disadari. Tapi kan kayaknya kan ada yang setelah saya evaluasi ada yang ngomong bahwa saya tidak memikirkan itu. Berarti kan nggak punya di sini. Apalagi terkait dengan pembagian, sebenarnya sudah jelas bahwa 60% untuk jukir dan 40% dikembalikan kepada pemerintah daerah, yang mana nantinya 40% akan dikembalikan kepada masyarakat. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Rabu 2 Agustus 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Budi Almeren mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.